Tetapi aku berkata kepadamu, 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, mata duitan, mata keranjang, mata bakulan, mata bintitan, cungkil, buang itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saya ingin mengajak saudara kepada Yohanes 7 ayat ke-45 sampai ayat 52. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala. Imam kepala ini orang beragama, ya. Penjaga ini tentara-tentara, penjaga-penjaga dan orang-orang Farisi. Kayaknya penjaga ini disogok, dikasih duit untuk nangkep Yesus. Yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Kenapa kamu tidak menangkap Yesus? Kenapa nggak ditangkap? Ayat 46. Penjaganya berkata begini. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah sama-sama bareng nggak sama-sama T2, 3. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kalau begitu Yesus bukan manusia. Tentara sampai nggak berani nangkap, nggak bisa nangkap karena kagum mendengar pengajaran, kagum mendengar ajaran perkataan dari Yesus. Bukan hanya penuh kuasa, tetapi sampai tentara saja yang mau nangkap mengagumi dia. Jadi pulang tangan kosong. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jadi Yesus punya perkataan ini bisa membuat orang terkagum-kagum sampai orang mau berbuat jahat menangkap dia, berubah, tidak bisa menangkap dia. Ya. Kita akan teruskan ayat 47. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Jadi dia marah sama tentara itu. Kamu udah ikut sesat kayak Yesus. 48. Adakah seorang pemimpin di antara pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Itu dia ngomong nantang. 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kata si pemimpin orang Farisi itu marah karena Yesus nggak ditangkap. Ayat 50. Salah satu Sanhedrin dari 60 orang Sanhedrin namanya Nikodemus. Nikodemus seorang dari mereka. Satu dari 60 orang. Yang dulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka. Ayat 51. Apakah hukum Taurat kita? Dia bilang ini hukum Taurat kita yang kita anut. Menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Jadi Nikodemus bela. 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidik kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yang 59 orang dari 60 anggota Sanhedrin tidak tahu bahwa Nikodemus sudah ketemu Yesus dalam Yohanes 3. Mari. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1, ya, Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin apa? Agama Yahudi. Jadi sama, dia juga orang Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada
waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia sendiri Rabi, tapi dia panggil Yesus Rabi. Ya. Jadi tanpa diketahui oleh yang lain, dia datang mendekati Yesus. Malam-malam supaya nggak ketahuan. Ayat 3. Yesus sudah tahu. Jadi Yesus nggak jawab pertanyaan nomor 2. Dia langsung berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini doktor ini, namanya Nikodemus, doktor teologi, ayat 4. Dia jawab begini. Jawab Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus bicara rohani, Nikodemus bicara jasmani. 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara mungkin tanya sama saya, bagaimana kita bisa tahu orang itu sudah dilahirkan baru, lahir kembali itu dilahirkan baru atau belum? Contohnya cuma satu, perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Ketika dia belum ketemu Yesus, dia wanita yang gak baik. 5 kali dia sudah kawin cerai. Yang ke-6 dia gak kawin tapi udah tinggal sama-sama. 6. Tapi setelah dia ketemu Yesus dan meminum air hidup dari Yesus, dia berubah. Dia menjadi saksi. Dia bersaksi satu kota Sikar. Bertobat menerima Tuhan Yesus. Berduyun-duyun dia bawa kepada Yesus. Itu bedanya. Orang yang sudah lahir baru tidak akan buka situs porno. Orang yang sudah lahir baru tidak merokok. Orang yang sudah lahir baru ya, tidak berzina. Orang yang sudah lahir baru ngomong jorang aja malu. Orang yang sudah lahir baru kelakuannya sopan. Nggak dibikin-bikin karena dilahirkan baru. Ini yang menyebabkan Nikodemus bela Yesus. Kenapa? Karena perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging? Saudara yang jawab, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh? Adalah roh. Jadi Yesus sedang bicara dilahirkan dari roh. Nikodemus pikir dilahirkan dari daging. Makanya bagaimana orang tua jadi bayi lagi. Masuk ke dalam rahim ibunya. Maka kalau saudara datang di kebaktian, jangan menilai khotbah itu dengan daging. Dengan kuping ini. Tapi kuping ini. Kuping yang di dalam. Sebab kalau kuping ini bisa keluar di sini. Masuk sini, keluar di sini. Tapi kalau kuping di sini, hati yang dengar, saudara akan berubah. Yang rubah bukan saya. Yang rubah bukan pendeta. Yang rubah roh Allah. Ayat ke-7.
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus, ini guru agama, kamu harus dilahirin kembali, harus lahir baru. 8. Angin bertiup kemana ia mau. Bayangkan saudara, angin juga punya kemauan. Kadang-kadang dia masuk di dalam perut kita, sampai kita sebut kita masuk angin. Dan di Amerika tidak ada yang pernah penyakit masuk angin tuh kemana. Jadi ketika ada pendeta di Amerika tanya jemaatnya, kenapa you tidak datang minggu lalu? Ini jemaatnya orang Indonesia. Mau bilang masuk angin, nggak ada dalam bahasa Inggris masuk angin. Dia bilang in wind, in wind. In itu masuk, in it, wind itu angin. In wind, masuk angin. Dia bilang, saya nggak pernah katanya dengar itu penyakit apa itu in wind. Ya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan orang yang lahir dari roh. Dia akan dibawa kemana roh itu mau. Karena roh itu artinya angin juga. Angin pergi kemana yang dia mau. Kita harus pergi kemana yang roh mau. Dibawa kemana yang roh kudus mau. Yang kita tidak mau, tapi roh kudus mau. Nah, kalau kita kembali kepada Injil Yohanes lebih jauh, yaitu Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai ke 42. Saya kurang bisa lihat. Juga Nikodemus datang ke situ, saudara yang keras. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak. Minyak apa tuh? Mur. Dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Supaya saudara tahu saja ya, minyak mur gaharu itu, minyaknya setetes saja diteteskan di Bait Allah Yerusalem, setetes saja diteteskan lalu dibakar, seluruh Yerusalem bisa cium. Wanginya luar biasa. Ini 50 kati, hampir 25 kilo. Orang yang sudah ketemu Yesus, tangannya terbuka. Suka memberi. Pada waktu Yesus mati, dia memberi. Sebab dia tahu, waktu dia hidup, Yesus memberi hidup kepada dia. Apa yang saudara beri untuk Tuhan? Kekayaan? Rumah? Tanah? Enggak sebanding dengan pemberian Yesus kepada saudara. Hidupnya sendiri. Saya tidak makan tadi pagi, langsung kebaktian. Habis kebaktian, di mobil cuma makan kue. Ya. Tidak makan lagi. Sampai di rumah, perut seperti dipotong. Karena telat makan. Telat potong. Tapi itu katanya ada makanan. Begitu saya lihat makanan. Ini sop dari siapa? Dari Eis. Aduh, enak lagi sop teh. Ini ikan dari mana? Dari Ioi. Habis ikan itu sudah, cuman kepalanya enggak. Ya, namanya teh pais ikan. Kalau ini kroket dari siapa nih? Sampai banyak 30 gini. Dari adiknya Wawan. Siapa adiknya Wawan? Lupa saya namanya. Sambalnya pedas, jadi saya enggak boleh makan sambal. Jadi saya rasa Tuhan itu tahu ya. Saya belum makan. Jadi ketika saya khotbah di Jakarta belum makan, kaki saya bengkak. Tidak bisa turun dari tempat tidur waktu pagi. Ya. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan saya mau khotbah. Bagaimana kalau kaki saya ini mata kakinya tidak bisa. Sekarang sembuh tuh. Sembuh tuh. Karena makan sop, makan ikan sama makan apa? Sembuh. Apalagi dikasih kembang sama kineret. Waduh. Yang kita tunggu adalah kembang bunga itu ya, deposito dari Kinorot. Haleluya. Tapi lihat, dia bawa 50 kati
minyak gaharu. Ayat 40. Mereka mengambil mengambil mayat Yesus, nggak kelihatan di sini, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Terus sampai 41, apa tuh? Ada satu taman dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakankan seseorang.